Selanjutnya kita melangkah ke materi ketiga atau materi terakhir tentang inquiry kolaboratif yang akan dibawakan oleh Ibu Hasrianti SPDGR. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun muka berdiri karena beda sekali. Tabe baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri nih pun. Silakan Anda, silakan. Oh ya, saya maju. Ya, bagus. Kalau ini berdiri nih. Baik Bapak dan Ibu, sebenarnya saya berdiri di sini masih ada deg-deganku sebenarnya. Masih ada deg-deganku, kenapa? Karena pikiran saya nih, guruku Jelo, upah guru, sebenarnya saya tidak mengajar Cipung, tapi saya cuma menyampaikan informasi apa yang saya dapatkan kemarin di kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam. Nah, tadi di materi pertama sudah disampaikan sama rekan saya di ASIS materi PPT dan PPB. Kemudian Ibu Irunisa sudah menyampaikan materi implementasi pembelajaran mendalam. Kemudian untuk materi saya yaitu tentang inquiry kolaboratif dalam pembelajaran mendalam. Nah, sebelumnya inquiry itu mungkin sudah tidak asing lagi di telinga atau semua tidak asing lagi bahwa di dalam pembelajaran itu ada yang namanya inquiry. Nah, yang di sini yang saya mau bahas yaitu inquiry kolaboratif atau kemudian saya sampaikan dulu pengertiannya. Inquiry kolaboratif adalah pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran, dan secara berkelanjutan merefleksikan serta menyempurnakan praktik pengajaran. Nah, pendekatan ini bersifat reflektif dan berbasis data. Jadi ketika kita akan melakukan kolaborasi, ini harus ada datanya dulu, jadi berbasis data. Sebenarnya kalau di sekolah kita, sebenarnya kolaborasi sudah ada yang lakukan, meskipun masih di konkur ya, masih di konkur sudah ada kolaborasi. Belum, kalau di pembelajaran mungkin sebenarnya sudah ada, tapi belum muncul, tidak efektif. Kemudian ada penguatan untuk menurut Quinn pada tahun 2020, inquiry kolaboratif adalah suatu proses terstruktur yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam rangka mengidentifikasi tantangan nyata di kelas, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis. Kemudian mendesain strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian menerapkan strategi sambil melakukan refleksi terhadap penerapannya untuk kemudian menyempurnakan praktik yang ada. Kemudian ada siklus dalam inquiry kolaboratif, yang mana ini ada siklusnya, ada assess, design, implement, dan measure atau reflect dan change. Apa itu assess? Nah, assess ini kegiatan mengidentifikasi kejadian atau mengidentifikasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Masalah apa yang sering muncul? Masalah apa yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran? Kemudian setelah mengidentifikasi, ada desain atau perencanaan. Merencanakan apa yang akan dilakukan, apa yang akan kita kerjakan dalam
mengatasi masalah yang ditemukan tadi dalam pembelajaran. Kemudian setelah mendesain ada namanya implementasi atau implement. Implement ini sudah tahap pelaksanaan. Jadi apa yang sudah direncanakan itu yang akan diperbuat dalam proses implementasinya. Apa kegiatan apa yang mau kita lakukan bersama peserta didik? Kolaborasi apa? Tadi misalnya nanti saya tampilkan contohnya. Kemudian setelah pengaplikasian ada namanya measure, reflect, dan change. Mengganti atau memperbaiki apa yang telah dilakukan. Apakah tercapai atau tidak? Ini nanti yang muncul di refleksi. Merefleksi kegiatan tantangan yang dihadapi peserta didik. Kemudian penerapan inquiry kolaboratif. Nah, ini ada penerapannya. Implementasi inquiry kolaboratif di sekolah akan lebih efektif jika didukung dua aspek yang saling melengkapi, yaitu dialog terbuka yang aktif antar pemangku kepentingan dan refleksi yang didasarkan pada data konkret. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, inquiry kolaboratif sangat berbasis data. Jadi harus ada data yang kita temukan dulu sebelum kita melaksanakan kolaborasi. Ada kasus yang harus kita identifikasi dulu, baru melaksanakan sebuah kolaborasi. Kemudian membangun dialog terbuka, kemudian mengintegrasi dialog terbuka. Dengan membangun dialog terbuka yang sehat, komunikasi yang jujur dan konstruktif dapat terjalin antar guru, kepala sekolah, orang tua, dan murid. Sebelum saya tampilkan contohnya, saya ada pantun. Tolong dibantu cakep. Tabuh gendang terdengar meriah. Penari tampil dengan semangat. Pembelajaran mendalam terasa indah. Karena seni tari mengajarkan makna dan hikmat. Satu lagi, bunga melati harum baunya. Indah dipandang, hati pun bersih. Sekian dulu pembelajaran kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau tampilkan dulu contoh inquiry kolaboratif. Jadi tabel ini contoh simulasi inquiry kolaboratif. Tadi di tahap asas atau tahap identifikasi. Ini kita mengidentifikasi contohnya guru dan murid kelas 11 kewalahan dalam mempersiapkan pementasan tari kreasi dalam menyiapkan kostum, properti, dan panggung pementasan. Di samping itu ada juga tugas proyek dan guru bahasa Indonesia untuk membuat sinopsis. Nah, di sini kolaborasi antara guru bahasa Indonesia, guru seni tari, dan guru seni rupa. Di mana letaknya kolaborasinya? Untuk kolaborasi dengan guru seni rupa dalam hal menyiapkan panggung, properti, dan kostumnya. Kemudian dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, dalam hal mempersiapkan sinopsis tari, tata bahasa dalam membuat sinopsis. Kemudian masalah utama, guru kesulitan menyelesaikan tugas proyek dan mempersiapkan pementasan tari dalam hal menyiapkan kostum, itu tadi masalahnya. Kemudian murid kesulitan membuat kostum. Kemudian guru dan murid kesulitan dalam membagi waktu latihan dan persiapan pementasan. Kenapa ada kolaborasi? Masalahnya guru dan murid kesulitan membagi waktu. Nah, ketika ada kolaborasi antar mata pelajaran, antar guru mata pelajaran, ketika guru seni tari fokus untuk melatih dalam hal pementasannya, bukan juga guru seni tari yang
persiapkan panggungnya. Bukan ini juga guru seni tari yang membimbing untuk membuat sinopsisnya. Ya, ada kerjasama. Kemudian desain atau rencananya. Rencana guru melakukan kolaborasi dengan guru lain membuat proyek lintas mata pelajaran yang saling terkait agar tugas lebih bermakna dan memudahkan murid dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah perbaikannya, guru berdiskusi untuk menyusun proyek bersama dari beberapa mata pelajaran. Nah, di sini kita sebagai guru berdiskusi oh yang mana misalnya di bahasa Indonesia, nanti di bahasa Indonesia yang saya bimbing siswa untuk membuat sinopsis tarinya, apakah sudah sesuai nanti sinopsisnya dengan tari yang akan dibuat, bagaimana tata bahasanya dalam membuat sinopsis tari. Begitupun dengan guru seni rupa, kostumnya, propertinya, membimbing siswa dalam pembuatan kostumnya, pembuatan properti, persiapan panggungnya juga. Kemudian menyusun rubrik penilaian kolaboratif yang mencakup semua aspek mata pelajaran. Jadi bukan cuma tarinya yang dinilai, dalam rubrik itu bukan cuma tarinya, tapi dinilai juga kostumnya, begitupun dengan sinopsisnya. Kemudian membagi peran dan jadwal guru dalam pelaksanaan proyek, menyusun alur kerja dan memberi panduan dan bimbingan selama proyek berlangsung. Indikator ketercapaiannya, proyek pementasan berjalan lancar dan terkoordinasi antar mata pelajaran. Kemudian murid lebih aktif, antusias memahami materi lebih dalam. Penilaian dilakukan bersama dan hasilnya adil dan menyeluruh. Nah, kalau di sini dalam kegiatan kolaborasi ini perencanaannya itu tadi ketika membuat proyek pementasan, jadi bukan hanya guru seni yang menilai. Nah, guru seni rupa juga ada indikatornya, indikator penilaiannya. Kemudian guru bahasa Indonesia juga menampilkan indikatornya. Masing-masing nanti menilai, berkolaborasi menilai, jadi adil di penilaiannya. Bukan cuma misalnya siswa murid yang tidak terlibat dalam pementasan tari itu berkolaborasi langsung nih dengan guru seni rupa untuk menyiapkan pementasan itu. Jadi sebenarnya tidak semua murid terlibat karena perencanaannya misalnya dalam satu kelas dibagi dalam 4 kelompok tari. Nah, dipilihlah 2 kelompok yang terbaik. Itu yang fokus untuk menyiapkan pementasannya. Kelompok yang tidak terpilih fokus mempersiapkan kostum, membantu dalam persiapan kostum dan persiapan panggungnya. Jadi ada kolaborasi antar kelompok dalam kelas, ada juga kolaborasi antar guru. Terus dalam implementasinya, dalam pelaksanaan atau implementasinya, guru melaksanakan proyek gabungan yang sudah direncanakan sebelumnya. Setiap guru menjalankan peran masing-masing seperti mengajar, mengamati, dan mencatat proses belajar. Kemudian proyek dilaksanakan di kelas dan di luar kelas dengan jadwal dan alur kerja yang disusun bersama. Guru mendampingi murid dan membimbing selama proyek berlangsung, mendokumentasikan pembelajaran untuk keperluan evaluasi dan refleksi. Kemudian masuk di tahap measure, reflect, dan change. Dalam pengukuran keberhasilan, mengumpulkan data kegiatan proyek mulai dari persiapan sampai pelaksanaan pementasan, mengevaluasi efektivitas proyek terpadu, melakukan asesmen kolaboratif. Berarti melakukan asesmen tim, asesmen bersama. Kemudian refleksinya, guru sepakat bahwa kolaborasi ini membuat tugas lebih bermakna dan realistis. Kemudian dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman murid. Kemudian perbaikan berkelanjutannya, menyempurnakan desain asesmen kolaboratif,
membangun budaya reflektif pada murid, dan merancang ulang alur kerja guru agar kolaborasi tim lebih efektif dan berkelanjutan. Jadi ini adanya perbaikan berkelanjutan setelah misalnya setelah pementasan, disitulah kita bisa merefleksi apa kekurangan dari kegiatan kolaborasi itu. Nah, di situ bisa kita merancang ulang alur kerjanya, apa yang kurang kemarin dari kolaborasi itu. Jadi ada yang namanya perbaikan berkelanjutan itu. Nah, itulah tadi salah satunya pun contoh simulasi inquiry kolaboratif. Ketika ada kasus, beginilah yang akan kita lakukan. Ketika kasusnya kita identifikasi dulu, kemudian membuat perencanaan, kemudian pelaksanaannya, dan merefleksi kegiatan kita. Mungkin untuk materi inquiry kolaboratif, saya rasa cukup yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, sesi tanya jawab nanti dibuka oleh moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi tentang inquiry kolaboratif. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu gurundaku semua yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama saya tujukan untuk Andi Asis dulu. Jadi begini Ananda, jadi tadi telah dijelaskan tentang PPG dan PTP, PPT dan PPG. Jadi PPT, jadi pola pikir tumbuh dan pola pikir tetap. Jadi kalau misalnya saya di situ kadang-kadang saya bisa menerima dengan baik tugas yang diberikan, kadang-kadang juga saya tidak bisa menerima tugas yang diberikan. Jadi kalau saya ini, apakah saya ini masih dalam tahap bertumbuh ataukah tahap bertumbuh atau tetap, atau gabungan dari keduanya? Untuk Unisa tadi telah diberikan contoh bahwa pembelajaran hanya yang bersifat hafalan adalah menghafal kerangka tulang-tulang penyusun kerangka tubuh manusia. Kalau misalnya saya memberikan kerangka tubuh manusia, kemudian ditunjukkan bagian-bagiannya, kemudian saya suruh menjelaskan, menyebutkan nama ilmiah, nama Indonesia, dan bahkan nama Bugisnya, itu apakah itu masih merupakan hanya bagian dari penghafalan itu sendiri? Untuk Ibu Hasrianti, dan saya minta tolong diberikan satu contoh pembelajaran yang memang betul-betul sesuai dengan pelajaran mendalam dari salah satu materi supaya saya bisa mengikuti dengan baik. Untuk Ibu Hasrianti, jadi saya masih ingat aku kasih materi. Untuk Ibu Hasrianti, saya masih ingat lebih dari 20 tahun yang lalu saya mengajar di SMP 2 Manyang Pajo. Pada saat misalnya guru itu berkolaborasi antara guru agama, guru biologi, dan guru PKK pada saat itu, di mana pada saat misalnya ada praktek potong ayam, jadi itu dilakukan oleh guru agama. Kemudian setelah dipotong, diamati struktur anatominya oleh siswa pada mata pelajaran biologi.
Setelah itu kemudian dimasalah oleh guru PKK atau tatap muka pada saat itu, atau apakah itu merupakan bentuk dari inquiry kolaboratif, ataukah pada saat itu mungkin tidak ada masalah yang dihadapi tapi dia berinisiatif seperti itu. Apakah inquiry itu hanya bisa terjadi kalau ada masalah yang dihadapi atau ada memang rancangan dari guru tersebut? Ya, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja Gurunda Pak Bas tadi. Terima kasih diberi kesempatan untuk sharing bersama. Ada pemateri yang hebat-hebat yang kita banggakan bersama. Saya tadi ingin kebagian yang ada lingkaran-lingkaran petunjuk-petunjuk segitiga itu yang dipakai Bu Anti itu. Ya, coba dibuka kembali. Ya ini. Acik begini. Kemungkinan tadi yang kita dengar semua itu adalah penjelasan kulit luar saja. Ya, kayak kulit luar saja seperti yang kita lakukan. Sebenarnya barangkali teman-teman butuh itu bagaimana teknik pengaplikasian wujud daripada tindak lanjut dalam kelas yang harus kita lakukan dalam bentuk akses. Ya, tidak hanya sekarang kata oh seperti ini, tidak. Jadi dalam bentuk akses, dalam bentuk desain, implement serta refleksi dan change-nya. Ya, kalau tadi dijelaskan seperti itu kan itu hanya mengatakan oh kamu begini, tapi contoh kasus misalnya yang harus seperti ini yang harus dilakukan dalam kelas. Ya, mudah-mudahan ini bisa membuka cakrawala berpikir kita semua bahwa seperti inilah yang harus dilakukan dalam kelas, bukan sekedar kulit luarnya. Bahwa misalnya, contoh misalnya pada saat misalnya kalau di sini misalnya menggambar ilustrasi karikatur misalnya, hanya mengatakan misalnya oh seperti begini, ya. Harusnya ada contoh implementasi bahwa seperti inilah yang harus dilakukan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sudah 2 pertanyaan. Jika masih ada, silakan. Jawab dulu. Masih baru 20. Terima kasih. Jangan dikatakan makmur berarti makmur berarti ya kata makmur berarti bukan Terima kasih. Untuk kapan ya? Begini, tadi Bu Asrianti mengatakan bahwa ini inquiry kolaborasi. Ketika itu kita tadi ada pernyataan yang mengatakan begini, tidak semua siswa ikut sanitari. Ada yang berperan di pembuatan sinopsis, ada perlengkapan panggung, itu ya. Jadi bagaimana proses penilaiannya ini anak ketika anak ini hanya penyiapan panggung dengan sinopsis, sementara dia tidak ikuti sanitari, bagaimana penilaiannya? Karena Ibu kalau tidak salah tadi Bu Asma mengatakan bahwa tidak semua siswa ikut dalam kegiatan tari itu ya. Nah, kemudian ada tadi itu yang lingkaran Bu Nisa, kerangka yang mana tadi itu ada iya, itu yang terluarnya kan ada penggunaan IT ya, IT. Apakah dengan kalau tidak menggunakan IT itu tidak dikatakan sebagai pembelajaran mendalam? Karena di situ kan harus katanya di situ tidak mana tadi itu yang pertama itu yang kita bilang iya. Ada yang lingkaran-lingkaran itu, ya 8. Apakah itu kalau salah satu indikatornya itu hilang,
tidak apa, tidak bisa lagi dikatakan tidak. Tadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita batasi dulu untuk sesi tanya jawab. Sudah ada 3 orang penanya. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, Bapak Andi Asyid Sahab dulu, silakan. Baik Bapak Ibu semuanya, terkait dengan pertanyaan dari Guru dari Bu Mone, ya mungkin bukan hanya Bu Mone yang merasakan, kadang-kala kita semua juga begitu, kadang bisa menerima, kadang di posisi kita juga tidak bisa. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah tergolong growth mindset atau PPB, pola pikir bertumbuh? Jadi berdasarkan apa yang saya pahami, sebenarnya kita jika kondisi seperti itu, kita berada di transisi antara growth mindset dan fixed mindset, ada di tengah-tengah. Nah pertanyaannya, apakah kita lebih banyak ke growth mindset-nya atau ke fixed mindset-nya? Tentu harapannya lebih banyak growth mindset-nya, karena kita lebih banyak bisa menerima, tapi di sisi lain kita sedikit tidak bisa menerima perubahan atau tantangan itu. Ya, jadi kalau sederhananya berada di transisi. Tapi harapannya transisinya adalah transisi yang lebih condong kepada PPB atau pola pikir bertumbuh. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang ditujukan kepada saya terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam. Kebetulan sama rumpun dengan Bu Mone, dan apa yang pernah diceritakan oleh Bu Mone adalah saya lakukan juga di kelas, pernah saya lakukan di kelas. Karena pada saat dulu penyusunan RPP, kadang kami bersama ya, bahwa ada biasanya untuk alat peraga menggunakan rangka manusia itu adalah biasanya kita sama-sama di Kopas di RPP-nya sama-sama juga bahwa mengadakan sistem hafalan ya, hafalan pada ini. Yang ditanyakan tadi adalah tinggal kita kembali tadi ke dari konsep memahaminya ya. Memahami tadi ada 2 ya, memahami yang ada yang aplikatif ya. Jadi kalau menggunakan alat peraga, bantuan alat peraga sistem rangka manusia atau tulang-tulang ini, tadi kalau dia siswa diberikan kegiatan menunjuk ya, bagaimana ya, menunjuk bagian-bagian rangka manusia, kemudian dicontohkan kepada dirinya sendiri, oh letaknya betis di sini ya. Jadi itu sudah sebenarnya masuk ke dalam, kalau kita ke prinsip sebenarnya sudah prinsipnya berkesadaran, karena membawa siswa ke konkretnya, secara konkret. Dari kan ini abstrak dengan ada alat peraga, maka di aplikatifnya itu adalah masih memahami dalam taksonomi Bloom, karena ada memahami, jadi samping dia memahami tadi bagian-bagian dari rangka manusia ditunjuk kepadanya, berarti itu masih dalam tahap memahami yang aplikatif karena ada alat peraganya. Ya. Nah, bagaimana supaya dia mendalam, bermakna? Itu adalah kita arahkan bahwa tidak sekedar mengetahui nama-nama tadi, nama-nama ini tadi, nama-namanya tulang-tulang.
Ya, diberikan suatu kegiatan yang menantang, yang membawa siswa bahwa ada pemanfaatan dari sistem rangka manusia ini ke kehidupan sehari-harinya atau kehidupan di masa yang akan datang. Ya, mungkin diberikan contoh saya biasanya pakai kartu kasus. Kalau di kelas saya pakai kasus. Saya tidak bisa cerita rangka, belum berpikir ke sana karena kebetulan tidak mengajar lagi ke sana. Saya kasih contoh enzim misalnya. Saya sama Bu Budik belajar enzim. Ya. Enzim ini kalau diajarkan ini adalah sesuatu yang abstrak. Jadi anak-anak masih menghayal, tidak dilihat itu enzim, mana tidak bisa dilihat. Nah, supaya dia aplikatif, supaya dia bermakna mendalam dalam pembelajaran enzim, itu biasanya saya bagi setelah mereka terjun langsung dalam eksperimen enzim. Bagaimana supaya dia bermakna, saya berikan suatu diskusi kelompok berupa kartu kasus yang menantang pola pikirnya atau kritisnya. Itu saya berikan kartu itu saya bagi-bagi per kelompok, beda-beda setiap kelompok. Kelompok pertama saya beri kasus mengapa kegiatan proses rebonding, ya itu kan rebonding ada terjadi di sekitar kita. Kenapa rebonding bisa meluruskan rambut yang keriting? Kaitkan dengan konsep enzim, itu berarti dibawa ke sana. Nah, kemudian yang kelompok kedua saya beri kasus mengapa kalau udang direbus, yang udang itu kan udang berwarna putih, kenapa bisa berwarna merah pada saat dipanaskan? Kemudian yang ketiga, mengapa kalau nasi kalau semakin lama dikunyah manis nanti di mulut, terasa manis di mulut. Itu adalah kasus yang membuat mereka berpikir bahwa oh ya terjadi begitu, memang saya lakukan tiap hari kalau sengaja dikunyah. Kalau jadi langsung muncul anak pemikirannya bahwa saya biasa kalau buru-buru tak makan, ada mie guru tak masuk, tidak ada perasa manis-manis karena kan dia tidak kunyah, jadi tidak ada bantuan enzim di situ. Nah, mereka akan terbuka ke sana. Kasus keempat, misalnya kenapa bisa muncul uban, bisul? Ada yang pernah uban, ada yang pernah lihat uban atau ada bisul itu? Coba kaitkan dengan enzim. Mereka akan mencari. Waktu itu tidak ada penggunaan HP, kan saya tidak pakai HP. Nah, jadi nemu salah jawabannya. Yang penting berpikir kritis dulu, bagaimana dia menjawab itu. Dan itu saya berikan per kelompok. Itu contoh. Nah, pada kasus seperti tadi yang masih Bu Monek masih menunjuk-nunjuk bagian ini, itu masih memahami aplikatif, ya, masih memahami. Jadi kita berikan kegiatan bagaimana ya supaya memancing pikir kritis siswa. Itu contoh daripada kalau saya ya. Nanti bagaimana kita pikir bersama, kita pikir bersama pembuatan RPP, memberikan kegiatan yang bagaimana yang mendalam atau bermakna. Ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, Ibu Darwati, terima kasih. Oh, ditanggapi dulu tadi. Iya. Bisa, iya, itu bisa. Muncul di asesmen, iya bisa muncul di asesmen. Itu bisa jadi asesmen juga diharapkan mendalam juga, ya, bermakna juga, tidak sekedar konsep memahami. Kalau bisa dia sampai tahap merefleksi, ya kalau di asesmen, begitu. Jadi kalau masih kemarin ada contoh kasus yang diberikan kepada kami di pelatihan. Ada guru yang memberikan materi tentang anggaplah virus, virus. Jelaskan pengertian virus, itu dimasuk di indikator pembelajarannya. Jelaskan pengertian virus, sebutkan pengertian virus, bentuk-bentuk virus, reproduksi virus. Nah, diajarkan pada saat melakukan asesmen hematologi memang nesunalah. Jadi ini adalah asesmen yang hanya bersifat mengulang saja informasi. Itu hanya pengetahuan dasar. Diusahakan dalam asesmen itu adalah selalu diberikan pertanyaan yang bersifat reflektif atau yang mengaplikasi, ya. Jadi kalau hanya sekedar diberikan ulangan soal yang berulang, soal yang diberikan dan ada pada LKPD yang hematologi memang diputarkan kembali kepada siswa, itu tidak masuk ke dalam kategori mengaplikasi dan refleksi. Jadi masih memahami karena sifatnya hanya mengulang informasi yang diberikan. Itu barangkali Bu Monek. Apa masih ada? Ya, nanti kita diskusi untuk memikirkan bagaimana supaya aplikasi.
Pertanyaan yang sangat menarik, bagus, menantang juga saya untuk berpikir tadi bahwa masalah kerangka pembelajaran di lingkaran terakhir ya, di lingkaran terakhir itu ada kerangkanya berupa pemanfaatan digital ya, lingkungan pembelajaran, kemudian praktik pedagogis, kemudian yang keempat apa lagi satu itu yang empat ya, ada empat iya. Yang menjadi masalah tadi yang pemanfaatan digital ya. Yang berada di luar itu atau kulit-kulitnya itu adalah komponen yang mendukung, komponen pendukung. Ya, jadi bukan berarti bahwa tidak ada itu maka kita tidak masuk ke pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu adalah kuncinya pada itu kuncinya sebenarnya adalah aplikasinya adalah ke pengembangan kita di kelas itu. Ada konsep memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Yang di luar itu adalah kulitnya itu sebagai pendukung luar biasa kalau sekolah kita dilengkapi dengan strategi tersebut. Nah, kalau kita membandingkan dengan Jakarta barangkali ya dari kelas saja kita sudah mereka lebih sejuk, ada AC-nya, ada dan lain sebagainya. Nah, itu bukan berarti bahwa jika tidak ada di kerangka maka kita tidak melakukan pembelajaran mendalam. Kita gunakan prinsip jangan apa boleh buat, tapi buatlah apa yang boleh. Saya begitu prinsipnya. Dan seperti inilah di pembelajaran mendalam kita manfaatkan bukan berarti bahwa setiap tampil kita harus pakai LCD, tidak ya, tidak harus pakai LCD, pakai apa? Pemanfaatan digital itu bukan cuma PPT, bisa berupa video, ya bisa berupa jurnal reflektif, bisa tidak selamanya ya. Jadi itu hanya pendukung, komponen pendukung. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik Fung, untuk pertanyaannya tadi Guru Ibu Mone, bagus sekali nih Fung, sebenarnya itu sudah termasuk di kolaborasi. Yang tadi ditekan tidak ada katanya identifikasinya, begitu pun ya tidak ada identifikasinya. Sebenarnya secara tidak langsung sudah teridentifikasi sendiri kasusnya kan. Bagaimana saya mau membedah ini ayam kalau saya tidak tahu bagaimana cara potongnya. Secara tidak langsung kita sudah mengidentifikasi sendiri, harus guru agama ini yang potong supaya bismillah kan rasa bisa. Jadi sebenarnya untuk identifikasinya itu secara langsung Jipung itu teridentifikasi guru agama lah yang cocok untuk memotong ayam ini. Kemudian dalam proses di mata pelajaran PKK, kasih nih guru mata pelajaran PKK karena tidak mungkin juga kita guru biologi yang mau masak. Sementara yang tujuan tak ini potong ayam, mau bedah ini ayam apa yang ada di dalamnya. Jadi berkolaborasilah kita dengan guru PKK, termasuk nih inquiry kolaborasi itu pun. Kalau itu Bung, di luar pengetahuan saya nih itu Bung, kalau di luar pengetahuan saya nih Bung, individual nih. Baik, mungkin itu Bung yang saya sampaikan. Kemudian untuk pertanyaannya menurut Pak Abbas, memang yang saya tampilkan pun tadi hanya kulitnya. Saya belum sampaikan tahapan-tahapan yang ada pada tahap asesmen, tahap ases itu. Bagaimana tahap ases, bagaimana tahap mengidentifikasi masalah yang ada di kelas. Nah, itu ases sebenarnya fondasi utama dalam kegiatan kolaborasi inquiry. Contohnya pun, contoh yang tadi saya tampilkan itu. Tadi kan ada digambarkan contohnya, yang digambarkan tadi hanya tujuannya saja bahwa seperti itu dilakukan. Maksud saya penerapan dalam kelas itu yang mana sih yang dimaksud dengan ini? Ya, itu. Ya ini. Contoh akses. Ya. Contoh masalah akses dalam kelas itu yang mana? Nah,
desain yang mana, implementasinya, kemudian bagaimana referensinya yang ada di sebuah masalah yang muncul ini. Artinya kita melihat gambaran luas saja. Ya, yang dibutuhkan teman-teman itu aplikasi dari ini bahwa seperti inilah yang terjadi dalam kelas, maka ini yang Iya, Bu. contoh kasus lah misalnya ini masuk akses namanya. Ini Pung, ini tadi sudah saya tampilkan juga contoh akses. Nah, apa masalahnya, apa identifikasi masalahnya, bagaimana yang dihadapi guru mata pelajaran seni tari misalnya. Nah, dalam masalah ini berpikirlah kita bagaimana sehingga kegiatan pembelajaran ini, kolaborasi ini terjadi. Mungkin dengan saya berkolaborasi dengan guru seni rupa, saya bisa berkolaborasi dalam hal pementasan tari itu, sebagaimana guru seni rupa bisa membimbing peserta didik, membimbing murid ke dalam pembuatan panggung, kostum dan properti tarinya, gitu. Kemudian desainnya itu Pung, itu tadi merencanakan kolaborasi dengan guru lain lintas mata pelajaran. Tahap perencanaannya, apa yang akan dilakukan dalam kolaborasi itu perencanaannya. Ya, implementasi, pelaksanaannya apa yang mau dilakukan di kolaborasi itu dalam pementasan itu. Nah, itu Pun. Begitu juga dengan refleksi, kemudian pengukuran keberhasilannya, melakukan asesmen kolaborasi. Nah, bisa saja di rubrik penilaian tak nanti muncul semua ketiga-tiganya kolaborasi itu, apa yang akan dinilai di seni rupa, apa yang akan dinilai di seni tari, dan apa yang akan dinilai di bahasa Indonesia. Itu. Tidak begini kayaknya. Tidak ada, saya juga agak bingung penilaiannya. Apa yang mau maksudnya ini kan kolaborasi dalam pelajaran seni tari. Artinya seni tari itu berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Tidakkah ini penilaian hanya untuk seni tari? Artinya begini, di seni tari itu sudah dinilai kerjasamanya. Ya. Kalau misalnya artinya dalam hal kerjasama menyelesaikan masalah untuk mata pelajaran, ada kolaborasi mata pelajaran lain. Ya, nah itu kan berarti bahwa penilaian untuk pembuatan anunya itu langsung dari Indonesia ya tetap masuk nilainya itu pada mata pelajaran seni tari. Maksudnya tidak berdiri sendiri. Tidak begitu kan? Tidak Pun. Tapi saya tambahkan. Oh, tidak berdiri sendiri udah. Inquiry kolaboratif ini muncul pada saat kita sama-sama mau berkolaborasi. Masing-masing. Tidak ada bilang maunya Bu Hasrianti. Napa sapa nih guru? Tidak. Dia tetap menganalisis CP yang ada. Analisis CP yang ada. Kebetulan dalam satu semester itu CP-nya Bu Hasrianti adalah misalnya aplikasi menarik. Sementara di analisis di Pak Abbas barangkali ada CP misalnya karya di situ, karya dan sebagainya. Jadi harus kembali ke analisis CP, tidak serta-merta bahwa maunya satu guru. Iya. Saya kasih contoh, sudah jalan satu, Pak Hasrullah dan guru matematika lain sudah jalan di kolaborasi kokurikuler sebenarnya ya. Ada contoh kita sudah selenggarakan, yaitu pembelajaran yang tentang statistik olahraga. Teman guru olahraga mungkin dalam kondisi bermain di lapangan itu hanya sekedar bermain dan dilupakan begitu saja data-datanya, berapa skor, berapa ini, hanya sekedar main ya. Supaya dia bermakna, itu skor disimpan dan mengajak siswa untuk menganalisis data statistik tersebut, dibawalah ke pembelajaran matematika. Dan ternyata matematika sudah jalan Pak Bahar, saya lihat dikasih saya foto sama Pak Hasrullah. Data-data yang dianalisis di situ secara statistik itu berasal dari kegiatan permainan olahraga siswa di lapangan. Nah, jadi jalan nih, saling CP-nya jalan semua. Ya, JP-nya permainannya olahraga dan CP-nya Pak Hasrullah yang tentang pengolahan data statistik. Ya, itu semua itu sebenarnya sejalan ya. Cuma saya larikan ke kegiatan kokur kemarin.
sebenarnya termasuk dalam kegiatan inquiry kolaboratif. Karena jadi seperti itu harus ada simbiosis mutualisme di dalamnya, harus ada analisis CP. Jadi jangan sampai Bu Hasrianti menari sementara dia belum cantum KTP itu, ya maka dia harus bekerja sama dengan sesuai dengan CP yang ada. Nah, itu. Jadi ini inquiry kolaboratif adalah suatu alternatif bagi guru. Tidak mesti bahwa wajib dilakukan. Sebenarnya ini adalah contoh alternatif yang bisa kita pilih, yang kita bisa lakukan. Masing-masing berdiri sendiri. Apa yang dinilai silakan nilai dengan sesuai CP. Contohnya apa kalau pakai bahasa Indonesia? Ditanya sih tarian bahasa Indonesia bukan. Yo sinopsisnya dia bagaimana kemampuan dia menyusun sinopsis. Jadi kebetulan CP-nya ada di bahasa Indonesia. Sekira seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, Pung. Satu lagi, Pung, pertanyaannya Guru Teh Darwati. Tadi saya katakan bahwa tidak semua murid melakukan pementasan. Iya, Pung, memang tidak semua melakukan pementasan. Tapi sebelum berkolaborasi dengan mata pelajaran lain, semua murid itu membuat sebuah karya tari. Jadi tiap kelompok, Pung, untuk penampilannya dalam pementasan itu tidak semua kelompok dipilih. Sebenarnya sudah semuanya pun jalani ini yang penilaian tarinya. Tapi untuk kolaborasinya tidak semua kelompok karena efisiensi waktu juga. Kalau semua kelompok, contohnya kita di sini pun dengan 12 kelas kali 4 kelompok per kelas, tidak mungkin kita menampilkan semua di pementasan itu. Jadi kita pilih maksimal 2 kelompok terbaik di setiap kelas untuk fokus dalam kegiatan pementasannya itu. Nah, yang belum terpilih itu yang dikolaborasikan dengan mata pelajaran lain. Nah, itu, Pung. Bagaimana, Pung? Ya. Terima kasih, Pung. Mungkin kalau masih ada yang belum puas dengan jawaban saya, mungkin bisa kita cerita-cerita lagi, Pung, di luar ruangan ini. Ya, Pung, kita berkolaborasi lah, bercerita, berbagi pengalaman. Mungkin lebih banyak nih, Pung, pengalaman tak dari saya. Ya, oke, Pung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bapak Ibu, kita masih di sesi tanya jawab. Mungkin kita batasi tinggal 1 pertanyaan atau 1 orang penanya. Udah aman. Oke, karena tidak ada maka berarti sesi tanya jawab kita akhiri. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih punya pertanyaan, tentunya para pemateri kita sangat terbuka di luar forum, siap untuk menerima pertanyaan atau sharing. Dan kita akhiri sesi tanya jawab ini. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin semua atas keikutsertaannya hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mengikuti streaming. Budi, ada yang ikut? Ya, SMA 15 dan SMK 5, terima kasih atas keikutsertaannya hari ini juga. Dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri hebat kita hari ini. Dan marilah kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.